warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari Prodi MPI 1C Universitas Zainul Hasan Ginggung. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Ya, di sini pengertian hak asasi manusia adalah hak asasi manusia itu terdiri dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Istilah hak banyak memiliki arti. Hak dapat diartikan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar, pokok, atau fundamental. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar dan hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak bicara, dan hak mendapatkan perlindungan. Perlu dijelaskan bahwa istilah hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit tidak ada, namun secara implisit tidak dapat ditafsirkan bahwa hak asasi manusia dapat ditemukan pada bagian Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama dan pada bagian tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 27 sampai 31, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Oke, selanjutnya yaitu hak asasi manusia di Indonesia. Prasasti tentang HAM di Indonesia dapat ditelusuri dari perundang-undangan yang ada, dari bunyi paragraf pertama pembukaan Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa HAM, terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa, dapat menjaminkan dan didukung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagikan 6 dimensi sebagai berikut. Kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, hak atas kebebasan beragama diatur dalam pasal 29, yaitu sebagai berdasarkan atas ketuhanan Tuhan yang Maha Esa. Yang B, negara berdasarkan kemerdekaan tiap-tiap bentuk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk berbagai ibadah menurut agamanya dan keyakinannya. Yang ketiga, hak atas kebebasan berkumpul dan bersikap diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28. Yang nomor 4, hak atas perlindungan dan kedudukan yang sama di atas honum diatur dalam pasal 27 ayat 1. Yang kelima, hak atas perlindungan yang layak diatur pasal 27 ayat 2. Oke, yang terakhir yaitu hak atas pendidikan diatur dalam pasal 3. Hak asasi manusia tidak boleh dicabut karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Maka hak asasi manusia adalah hak melekat pada diri manusia yang merupakan hak yang didirikan sebagai karunia Tuhan. Oleh karena itu, semua hak manusia itu tidak boleh diperbolehkan ada hak lain termasuk manusia kecuali Allah sendiri yang mencabutnya. Sedikitnya ada hak asasi manusia yang dapat pengakuan dari masyarakat dunia, yaitu yang pertama, kebebasan berbicara,
berpendapat, dan sebagainya. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang keempat, hak dan perlindungan yang sama di depan hukum. Dan yang terakhir, hak atas pendidikan dan perlindungan yang layak. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.